Pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara satu topik pengajaran firman Allah yang saya berikan judul jangan meremehkan yang Tuhan percayakan. Ya, kita nggak boleh meremehkan, kita nggak boleh menyepelekan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Coba kita baca ayatnya dulu menjadi dasar perenungan kita pagi ini. Kejadian pasal 25 di ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita baca bergantian saudara ya. Saya baca ayat 29 begitu, lalu saudara lanjutkan 30, terus berganti nanti 34-nya sama-sama kita membaca. Ayat 29 Kejadian 25 begini kata firman Allah. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Teruskan 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ayat 31 saya baca. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. 32 terus. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia, yaitu Esau kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, sama-sama kita membaca 2, 3. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, dari kisah atau ayat yang kita pelajari tentang Esau dan Yakub ini, yang saya mau sampaikan tarik pelajaran rohani buat kita pagi ini adalah ini. Coba Anda lihat gambar ini. Hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita nggak menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kita ini menyepelekan gitu ya. Kita meringankan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Saya mau kasih tahu, kita akan ngalamin seperti Esau. Kita kehilangan semua. Begitu kita nggak menghargai yang Tuhan percayakan, hilang semua dari kehidupan kita. Tuhan ambil. Percayalah begini, kita bisa bangun pagi ini saja. Saya sadar saya bisa bangun pagi ini, saya bisa mengajar saudara, saya masih bisa ngomong walaupun suara saya serak gitu ya. Saya masih bisa menarik nafas panjang. Wah, itu pemberian Tuhan, itu kepercayaan Tuhan. Nafas kita saja, nafas saya bisa tarik nafas panjang, tadi pagi bisa bangun, bisa bilang haleluya, bisa berbahasa roh. Wah, itu kepercayaan Tuhan. Sementara pagi ini tahukah saudara, ada banyak orang terbaring di rumah sakit, mau bangun saja nggak bisa. Mereka barangkali pengen menyembah Tuhan kayak saudara, pengen dengar firman Tuhan kayak Anda, nggak bisa bangun. Jangankan duduk mau dengar nyembah Tuhan, bangun saja nafas tarik panjang saja susah. Harus bayar mau nafas pakai tabung oksigen. Hari ini kalau Anda bisa menyembah Tuhan, saudara bisa duduk di rumah saudara dengar firman, bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Itu adalah kepercayaan Tuhan yang saudara dan saya harus menghargainya. Ada banyak kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Ekonomi saudara, keuangan saudara, bisnis, pekerjaan, istri, suami, anak-anak, keluarga kita, pelayanan kita. Semuanya itu ternyata adalah kepercayaan dari Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita hargai. Saya mau bilang sama saudara, semua orang yang tidak bisa menghargai, artinya dia meringankan, dia menyepelekan, meremehkan, gak menghargai semua yang Tuhan percayakan, ujungnya dia akan kehilangan semuanya. Ada sebuah cerita true story
yang memang pernah terjadi. Seorang om umur 60 tahun. Umur sekian dia masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena dia kehilangan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Keluarga itu kepercayaan. Pekerjaan itu kepercayaan. Iman itu kepercayaan. Om ini umur 60 tahun masuk rumah sakit jiwa. Ini kisah yang sesungguhnya. Nggak tahu om ini sekarang umur berapa, apakah masih ada. Dia Kristen, percaya sama Yesus, tapi dia masih Kristen-Kristenan. Dia nggak menghargai waktu hidup yang Tuhan percayakan. Nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia terikat sama yang namanya roh perjudian. Waktu itu judi masih kuat, yang namanya semacam SDSB, Nalo, semacam itulah. Kan ganti-ganti namanya, togel. Sama, itu kan ganti nama, orang protes, ganti nama, protes, ganti lagi kan gitu. Dia terikat sama judi itu, ngeramal kerjaannya. Kalau sudah ngeramal om ini gak mau diganggu. Rumahnya 2 tingkat, ruko maksud saya. Yang bawah untuk dagang, toko sembako, minyak goreng, minyak tanah. Ada spiritus waktu itu, beras, macam-macam sembako. Atasnya pakai rumah, istirahat tidur. Satu kali dia punya anak gadis noni-noni umur 4 tahun setengah. Istri katakan, "Pak, jaga anakmu, jangan ngeramal saja." Marah dia, "Urusanku ngeramal, kamu mau apa?" Karena anaknya mainan korek api di bawah. "Pak, jaga anakmu, suruh ke atas." Gak peduli mainan korek. Si om pikir begini, anak kecil main korek, bikin korek api, bisa bikin apa gitu. Gak apa-apa kan, dipikir begitu saudara ya. Tetap judi, dilarang malah marah, suruh jaga anak atau ya apalah untuk anaknya, dia marah gitu. Tanpa disadari ngeramal di atas, mamanya sibuk jualin orang, main korek, korek yang pakai kayu itu. Begitu dia panas, kepanasan tangannya, dia lempar. Anda tahu, begitu dilempar korek api yang dari kayu, puntung kayu itu, langsung kena minyak tanah, boom, terbakar. Di atas si om tidak sadar. Begitu ada api menyala, dia langsung loncat. Dianya selamat, istrinya mati, anaknya mati. Kehilangan semua yang berharga. Uang, pekerjaan toko, bangkrut. Istri mati yang dia cinta, anak dia cinta cuma satu, mati juga. Yang saya mau kasih tahu sama saudara, semua yang Tuhan percayakan, termasuk keluarga kita, suami yang ada cinta, istri ada cinta, anak-anak kita berharga dari Tuhan. Kalau kita meremehkan dan menghargai kepercayaan Tuhan, akan hilang. Saudara, mari yang saya mau katakan, inilah yang namanya kehidupan. Ternyata dalam hidup ini ada yang disebut yang tragedi, ada realita hidup yang namanya tragedi. Dan saya sebut begini, tragedi kehidupan itu ada 2 saja. Yang pertama adalah kalau sampai kepercayaan dari Tuhan diambil dari kita, menangislah saudara. Sedih kita. Karena ternyata yang Tuhan percayakan sama kita, diberi sama Tuhan itu diambil. Di Alkitab itu ada contoh yang lain selain Esau. Saul namanya. Dia ini awalnya punya modal yang besar dari Tuhan, kan dapat anugerah jadi raja. Saul itu kalau kita lihat kehidupannya, kurang apa ini orang? Coba nilai hidupnya Saul, kurang apa? Nggak ada yang kurang sepertinya. Dia ganteng, dia gagah, dia keren. Badannya lebih tinggi dari semua umat orang Israel. Semua cuman sebahunya dia. Dia lebih tinggi, dia kaya, dia pinter karena dia raja. Kurang apa? Menurut saya cuman satu kurangnya Saul. Dia kurang taat. Cuman satu kurangnya Saul. Dia nggak bisa dipercaya sama Tuhan. Saudara, saya ingin lewat firman pengajaran ini mengingatkan saudara. Saudara ini nggak cukup jadi orang Kristen yang hanya berhenti pada titik yang penting saya percaya sama Tuhan. Nggak cukup saudara. Nggak cukup kekristenan kita hanya berhenti pada titik percaya. Jadilah orang Kristen sampai jadi orang yang dipercaya sama Tuhan. Jadi orang kepercayaan Tuhan itu luar biasa. Gak cukup hanya saya percaya Tuhan. Jadilah orang sampai dipercaya oleh Tuhan. Tuhan bisa percaya sama kita. Itu namanya Anda jadi orang kepercayaan Tuhan. Itu amazing.
Anda nggak bisa cuma berkata, yang penting percaya pendeta, yang penting kita dipakai sama Tuhan. Kalau masalah percaya dipakai sama Tuhan, Tuhan itu bisa pakai semua orang. Tuhan bisa pakai siapa saja. Orang yang gak kenal Tuhan itu saja bisa dipakai sama Tuhan. Saudara gak percaya? Anda suka ngalami kan? Kadangkala yang buka jalan kerjaan saudara, yang buka jalan bisnis saudara adalah kadang-kadang Tuhan datangkan orang-orang yang gak kenal Tuhan kan. Gak seiman sama kita. Dia kasih job sama saudara. Dia gak kenal sama Tuhan. Dia yang buka pintu berkat ternyata buat saudara. Padahal dia gak seiman sama saudara. Gak ngerti siapa Yesus. Tapi Tuhan bisa pakai semua orang. Termasuk orang gak kenal sama Tuhan. Tuhan bisa pakai dia menjadi pintu berkat buat saudara. Kalau bicara percaya dipakai Tuhan, semua orang. Bahkan apa saja, bukan cuma orang. Alkitab katakan apa saja bisa dipakai sama Tuhan. Ada tahu? Binatang yang namanya keledai satu kali dipakai sama Tuhan bisa berbicara. Kalau Tuhan punya satu tujuan, punya rencana, apa saja bisa jadi. Tuhan bukan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keledai pun kalau Tuhan punya tujuan, dia bisa ngomong. Bicara di perjanjian lama, ngomong memperingatkan Nabi Balhum. Bahkan burung gagak yang rakus, siapa sangka seekor binatang burung gagak itu bisa pelihara hambanya Elia. Nggak nyangka. Pagi kasih roti atau sore kasih daging seperti setiap hari. Siapa sangka. Bahkan seekor ikan yang besar Tuhan bisa datangkan menyelamatkan Yunus yang dibuang ke lautan. Siapa sangka. Makanya kita belajar dari kisah-kisah Alkitab. Kita gak cukup hanya jadi orang yang penting udah dipakai Tuhan. Jangan kita merasa sombong, merasa bangga, merasa hebat karena kita udah dipakai sama Tuhan. Semua orang bisa dipakai sama Tuhan. Gak cukup dipakai Tuhan, gak cukup hanya percaya pada Tuhan. Jadilah orang sampai menjadi orang yang jadi kepercayaan dipercaya sama Tuhan. Bagaimana caranya? Belajar taat. Kita belajar dari Esau ini orang yang gak taat. Ternyata Raja Saul pun dia gak taat. Saya ulang. Ada satu realita kehidupan yang namanya tragedi tragis kita alami. Ketika apa? Yang Tuhan percayakan beri sama kita, diambil sama Tuhan. Ini menyedihkan, ini bikin nangis sebetulnya. Yang kedua saudara, yang ketika hidup ini gak punya tujuan ilahi. Gak punya purpose driven, itu istilahnya. Saudara kaya boleh, sukses boleh, kedudukanmu, jabatanmu, pangkatmu tinggi boleh, silakan. Hartamu banyak boleh. Tetapi kalau saudara dengan kesuksesanmu, kekayaanmu, materi yang banyak, saudara tidak punya yang namanya tujuan ilahi. Nothing. Untuk apa hidup ini? Buat apa? Tidak punya tujuan ilahi. Makanya ini sebuah tragedi kehidupan. Saya cuma mau mengajak, saya khotbah simpel saja, sederhana, nggak angel-angel gitu. Saya ingin saudara mengerti satu perkara. Biarlah kita belajar menghargai apa yang menjadi kepercayaan Tuhan buat kehidupan kita. Yang saya udah sebutkan satu-satu tadi. Keluarga, keuangan, pekerjaan, pelayanan, anak-anak kita, suami dan segala macam. Itu semua pemberian kepercayaan Tuhan. Hargai. Begitu kita gak cintai lagi, gak hargai lagi, itu akan hilang. Termasuk iman, termasuk Tuhan. Seperti itu. Dan itu tragedi besar buat kita. Mari kita lihat. Saya ajak kita lihat kisahnya ya. Saya baca kembali ayat-ayatnya. 29 saya baca dan 30 jadi satu. Dikatakan begini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Esau dan Yakub ini adalah kakak adik saudara ya. Esau kakaknya, Yakub adiknya. Ketika Esau dari padang berburu pulang capek, lelah gitu ya. Lihat Yakub lagi masak merah-merah katanya. Saya baca ya. Saya baca di ayat yang ke-30. Ternyata itu kacang merah di ayat 34 berikutnya. Saya baca. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Kemudian disebut semangkok kacang merah. Dia tertarik. Karena aku lelah. Bilang sama-sama saya lelah. Karena aku lelah, kata Esau.
Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Edom artinya merah. Kebetulan dia tertarik dengan semangkuk semacam sup kacang merah. Berikan aku waktu lelah. Dia minta makan itu. Dari dua ayat ini saya coba ingatkan sama saudara begini. Kalau saudara lagi lelah hidupmu, ya rohnya lagi lelah, jiwanya lagi lelah, pikiran lagi lelah. Hidup ini istilahnya lagi capek, Pak, lagi lelah. Atau tenaga badan kita, jasmani, fisik kita betul-betul lagi capek lelah. Saya mau ingatkan, firman Allah ingatkan, lebih tepatnya Tuhan ingatkan kita pagi ini. Ketika rohmu lagi lelah, jiwamu lagi lelah, hidupmu lagi lelah, ingat baik-baik kata firman, saudara jangan buru-buru, jangan mengambil keputusan yang penting dalam hidupmu. Jangan ambil keputusan, kenapa? Jangan atau gak boleh mengambil keputusan penting dalam hidup masa depan kita. Berbahaya. Karena lagi lelah. Nanti salah saudara ya. Biarlah firman Allah ayat 29-30. Ini pelajaran yang keras buat kita. Pokoknya kalau rohmu hidupmu lagi lelah. Jangan pernah berani mengambil keputusan yang penting. Berbahaya. Dan ini pelajaran penting terjadi pada tokoh perjanjian lama yang namanya Esau. Dia kehilangan semua yang berharga karena berani mengambil keputusan ketika dia lagi lelah. Pokoknya kalau kamu lagi suntuk, lagi lelah, hati-hati. Dalam pekerjaan, dalam situasi menghadapi hal yang penting, jangan pernah berani mengambil keputusan. Sebab pikiranmu lagi lelah, rohmu gak stabil, imanmu lagi capek. Bahaya saudara. Anda bisa kehilangan semuanya. Mari kita lihat ayat 31. Karena dia minta itu yang merah-merah, Yakub ini pinter. Si bungsu ini berkata begini, tetapi kata Yakub, apa kata Yakub? Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Yakub ini rupanya orang yang ngerti hukum begitu ya. Saudara ini belajar ya. Kalau dalam satu perjanjian, ada keputusan perjanjian gitu ya, mesti ada istilahnya apa ya, meterainya. Sebab dia minta sumpah di sini. Ya, dikatakan, tetapi kata Yakub, jualah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Saya lanjutkan saja, saya baca kedua. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, ketika yang namanya Esau berkata, berikan aku semangkuk kacang merah itu. Yakub ini pintar berkata, jual dulu hak kesulunganmu. Lalu dikatakan apa? Esau berkata, hak kesulungan ini gak ada gunanya buat aku. Nah inilah orang kalau lelah itu begini. Yang berharga, dia bilang gak berharga. Yang penting dia ada, apa-apalah, meremehkan. Orang kalau lelah rohnya bahaya. Kalau tubuhnya lelah bahaya ambil keputusan. Pikirannya pendek. Yang penting yang berharga dia bilang gak berharga. Makanya Yakub itu di sini, jual dulu hak kesulunganmu. Lalu Esau berkata, ya gak apa-apa lah, hak kesulungan gak ada gunanya buat aku, gak penting buat aku, dia mulai meremehkan. Makanya di sini kita lihat Yakub mulai berkata, ayo bersumpah. Saudara, dalam sebuah perjanjian seperti Yakub dengan Esau, kadang-kadang kita niru ya namanya Yakub. Namanya perjanjian dengan siapapun itu mesti hitam di atas putih, mesti clear, mesti jelas, mesti ada meterainya. Jangan ada berkata begini, ya enggak apa-apa lah Pak, itu kalau sama orang dunia gak seiman, hitam atas putih, pakai meterai segala, pakai janji yang hitam putih. Kalau sama seiman, sama-sama Kristen kan enggak apa-apa, pasti beres. Tunggu dulu saudara ya, ada banyak orang masalah karena ini sama saudaranya, sesama anak Tuhan malah kena tipu. Pokoknya saya mau ingatkan, belajarlah dari kisah ini baik-baik. Buka matamu lebar-lebar. Urusan perjanjian dengan siapapun, pokoknya jangan lupa. Mesti hitam atas putih, ada meterainya. Terbukti di ayat ini, Yakub berkata, gak bisa dia cuman kasih saja. Nih makan nih. Karena Esau udah ngomong, hak kesulungan gak ada gunanya. Yakub gak percaya. Di ayat 33, bersumpahlah kamu, itu meterai kan. Itu hitam atas putih kan, bersumpahlah kamu yang gak bisa dipungkiri lagi. Saya baca ayat ini. Kata Yakub, apa kata Yakub kepada Esau? Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya
sama-sama kita baca ayat 34. Setelah bersumpah pakai meterai itu. Lihat ayat 34. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara lihat, kita tarik pelajaran di sini. Saudara lihat screen gambar yang saya kasih pada saudara. Orang akan kehilangan sesuatu yang dia tidak hargai dalam hidupnya. Dan itu yang terjadi kepada Esau. Saudara, dalam cerita ini Esau gak menghargai hak kesulungan. Dia anggap remeh. Hak kesulungan gak ada gunanya. Makanya saya kasih gambar supaya lebih jelas. Hak kesulungan itu ditukar untuk sepiring makanan yang Anda lihat. Hak kesulungan. Esau menilai gak ada gunanya. Orang lelah sih. Iman lelah, rohnya lelah, jiwanya lelah. Ngawur ngomongnya. Penilaiannya yang ilahi jadi kabur. Saudara, jangan yang labelnya kekal ada tukar dengan label yang fana. Ini terjadi betul, tragedi kehidupan. Ini kan tragis. Ini saya menyebut tragedi kehidupan dalam iman Kristen. Yang kekal, yang ilahi. Kok dia bisa berkata, tidak ada gunanya bagiku, tidak ada nilainya, tidak menghargai. Ini membuat Esau kehilangan hak kesulungan ditukar dengan makanan. Hari-hari ini sebetulnya banyak terjadi. Esau di akhir zaman. Maafkan saya berkata terus terang, hanya karena kedudukan jabatan, hanya karena supaya gajinya naik, omsetnya bagus. Orang bisa tinggalkan Yesus hanya untuk sepiring makanan ini. Orang bisa jual Yesus, berkata nggak ada gunanya Yesus. Bahkan hanya karena jodoh, karena suami, karena istri. Orang bisa tinggalkan Yesus, jual Yesus, ditukar dengan yang fana. Labelnya kok diganti, capnya itu. Yang kekal jadi fana, yang bernilai jadi gak ada nilai Yesus. Ada banyak orang Kristen, saya mau katakan terang-terangan. Itu mengalami seperti Esau di akhir zaman. Rohnya Esau banyak, spirit Esau itu terjadi di mana-mana. Buka mata kita, Anda bisa tunjuk jari, ini. Keluarga kita banyak seperti itu. Iya kan? Dan itu terjadi. Padahal kenapa yang namanya Esau itu kok mengatakan gak ada gunanya. Saya coba tunjukkan dengan waktu yang ada. Bahwa sesungguhnya hak kesulungan itu sesuatu yang sangat penting sekali. Bukan gak penting, sangat penting. Makanya saya pilih kata tragedi kehidupan yang terjadi. Karena penting dianggap gak penting. Saya mau tunjukkan. Yang pertama, saudara yang ternyata hak kesulungan itu adalah akses kita kepada kerajaan Allah secara rohani, saya katakan. Hak kesulungan itu tidak sekedar bicara anak sulung. Ingat ya, hak kesulungan itu tidak melulu selalu bicara anak nomor 1, anak barep, anak pertama. Enggak. Bicara hak kesulungan, ada kata hak kesulungan. Itu tidak melulu bicara anak nomor 1, anak pertama. Enggak. Ini kita bicara spiritnya, rohnya. Ternyata di Alkitab, hak kesulungan itu penting. Kenapa? Itu bicara akses kita kepada kerajaan Allah. Ingat, setiap kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, diampuni dosa kita, kita disebut jemaat anak-anak sulung. Yang nama kita terdaftar di kerajaan sorga. Saya tunjukkan ayatnya. Ibrani 12 ayat 23. Ayo sama-sama kita membaca ayat ini. Kita disebut jemaat anak sulung, punya akses dengan sorga. Mari kita sama-sama baca 2 dan 3. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Anda lihat di ayat ini, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga dan seterusnya. Saudara percaya atau tidak, yakin atau tidak, bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus
dan dosa kita telah ditebus oleh darah Yesus di Kalvari. Nama kita, nama saudara dan saya, nama kita semua sudah terdaftar di sorga. Nama kita ada di sana. Kita disebut, diistilahkan Ibrani 12 ayat 23. Penulis Ibrani, orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, namanya terdaftar di sorga, disebut dengan kata, dia adalah jemaat anak-anak sulung. Artinya apa? Hak kesulungan. Ini akses kita menuju sorga. Ini akses masuk kita kepada kerajaannya. Orang Kristen, jemaat anak sulung, Anda dan saya, kalau kita berdoa, doa kita penuh kuasa. Kenapa? Sorga aksesnya terbuka buat kita. Ketika Anda minta tolong, sorga tolong saudara. Dimanapun kita pergi, dimanapun saudara berada, sorga mengikuti saudara. Sorga berpihak kepada saudara. Kenapa? Nama kita ada di sorga. Sorga kenal sama kita. Kita anak-anaknya, kita jemaat anak sulung. Bagaimana bisa seorang yang bernama Esau meringankan, meremehkan, tidak menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Tadi saya sempat bilang sama saudara, Anda gak cukup hanya sekedar jadi orang Kristen. Anda gak cukup sekedar jadi orang, yang penting Pak Pendeta saya udah percaya pada Yesus. Hei saudara, tidak cukup kamu jadi orang percaya sama Tuhan. Bertumbuhlah, progres sampai saudara menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan orang kepercayaan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, yang Tuhan tidak kerjakan kepada orang lain, yang Tuhan tidak lakukan kepada orang lain, Tuhan lakukan sama saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara dapat sesuatu di sini. Jangan cuma jadi orang yang percaya. Oh saya percaya. Jadilah orang yang sampai Tuhan bisa percaya sama kita. Oh saya yakin kalau Tuhan bisa percaya sama kita, apa yang Tuhan punya, Tuhan kasih. Anda ini gak ngarep-ngarep berkat sekalipun. Kalau Anda ini orang kepercayaannya Tuhan dan bisa dipercaya sama Tuhan, Anda gak minta-minta berkat, Tuhan pasti turunkan berkatnya dari sorga. Tuhan pasti pelihara saudara, Tuhan pasti lindungi saudara, Tuhan pasti backup hidup saudara. Sorga akan menolong saudara dimanapun kita berada. Kenapa? Kita miliknya, kita bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jangan seperti Esau. Saya ulang sekali lagi, sederhana, simpel banget apa yang saya lepaskan lewat pengajaran firman. Semua orang termasuk kita, kalau kita tidak bisa menghargai apa yang Tuhan percayakan sama kita, iman kita, waktu kita, termasuk keluarga kita akan hilang semua. Termasuk hak kesulungan, termasuk aksesmu ke sorga. Hanya ditukar dengan semangkok kacang merah, kekayaan, uang, materi, dunia yang fana, jodoh. Percayalah, urusan jodoh sudah disediakan oleh Tuhan. Berkat kita pun sama. Lalu kenapa kita tukar seperti itu? Sayang, Esau akhirnya dia kehilangan semua yang berharga. Yang kedua saya mau katakan, apa sih pentingnya hak kesulungan? Yang kedua adalah hidup yang jadi teladan. Anak sulung yang punya hak kesulungan harus jadi teladan dan buat adik-adiknya. Saya yakin yang dibutuhkan dunia hari-hari ini adalah keteladanan. Dunia bukan hanya butuh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin yang cuma tahu teori. Saya percaya hari-hari ini dunia jemaat Tuhan memerlukan hamba-hamba Tuhan yang jadi keteladanannya itu loh yang bisa diikuti. Yang namanya jemaat anak sulung yang terdata di sorga, yang Tuhan nantikan dari kehidupan kita adalah keteladanan. Dan ini yang Tuhan cari. Hak kesulungan yang dipercayakan di hidup kita, yang namanya anak sulung, yang punya akses kerajaan sorga. Biarlah hidup kita berbeda dong dengan dunia ini. Hidup kita lain, harus di atas rata-rata. Hidup kita harus jadi teladan buat orang lain. Kita punya keteladanan, orang bisa lihat kita, orang terinspirasi dengan hidup kita karena punya nilai rohani keteladanan. Hak kesulungan bicara keteladanan yang kita bisa lepaskan, berikan kepada sekitar kita. Dalam keluarga kita, ini penting, dalam keluarga kita ada keteladanan.
Ketika orang lihat keluarga kita, hubungan kita suami istri, ketika orang lihat hubungan kita orang tua dengan anak, orang lihat muncul keteladanan, orang terinspirasi, keluarga itu luar biasa. Kita mesti tiru itu mereka. Lihat anak-anak mereka, lihat keluarga mereka. Sampai dalam keluarga pun muncul namanya keteladanan. Sampai keuangan, sampai ekonomi, sampai pekerjaan, sampai bisnis, sampai usaha. Muncul ada keteladanan gitu loh. Ketika orang lihat sistem keuangan kita, ada keteladanan. Bukan uang yang penting untung saja. Bukan kerja yang ngamur kayak cara mafia. Cara bisnis saudara, cara kerja saudara pun, cara kerjanya sistemnya kerajaan Allah. Anda ngerti semua kepercayaan Tuhan. Jadi gak ngawur sembarangan gitu. Sampai di tempat kerja pun orang lihat muncul yang namanya keteladanan. Saya yakin semua yang Tuhan percayakan kalau kita jaga dengan baik. Semua yang Tuhan beri kepada kita, yang ada dalam hidup kita, sampai nafas, sampai waktu yang kita punya. Kalau kita hargai, kita nggak remehkan uang yang Tuhan kasih sama kita nggak remehkan. Nggak ada yang merasa hebat, nggak ada yang merasa disombongkan dalam diri kita. Semua cuman kepercayaan. Ketika kita tidak menghargai yang kita percayakan, hilang loh. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, termasuk pelayanan. Maafkan, hamba Tuhan pun kalau dia nggak bisa menjaga kepercayaan Tuhan dalam pelayanannya, itu pun akan hilang. Semuanya tergantung di sini. Saya pernah mendengar satu lagu ya, yang pernah dinyanyikan, saya nggak apa liriknya, agak sulit bagi saya. Lagu yang ditulis oleh Frankie ini loh, siapa namanya udah meninggal tuh, si Halatua, yang nyanyi menulis lagu Kemesraan Ini Janganlah Cepat Berlalu. Itu kan dia nulis lagunya kan, dipopulerkan sama yang lain. Frankie si Halatua nulis satu lagu tentang Indonesia. Menurut saya lagu itu seperti doa. Lagu itu keren seperti sebuah profetik, doa profetik untuk Indonesia. Saya tertarik ketika dengar lagu itu dari kata-kata pertama. Dia katakan tentang suku-suku bangsa. Aku Papua, aku Kupang, aku Jawa, aku Aceh, aku Sunda, aku Cina. Pakai kata Cina lagi di sana. Pakai macam-macam suku dia sebut satu persatu. Lalu menarik dia katakan, ya penduduk Indonesia dikatakan tidurnya di atas emas. Karena kita tahu bumi Indonesia di bawah banyak emas. Lalu kalimat kedua, berenang dalam lautan minyak bumi yang luar biasa. Karena memang Indonesia kaya dengan minyak bumi. Keren dia kata-katanya. Tapi kalimat berikutnya bikin masgul hati. Sedih langsung, gitu saudara. Karena kalimat berikutnya berkata begini, tetapi penduduknya hanya kerjanya cari buah pinang. Bikin kaget saudaranya. Tadinya berenang di lautan minyak yang luar biasa, tidurnya di atas emas. Ya memang itulah kekayaannya, Indonesia kaya kan. Tapi kemudian penduduknya kerjanya hanya mencari buah pinang, bikin kaget kan saudara ya. Lalu ada kalimat berikutnya kalau nggak salah berkata begini, ya karena hanya dikelola oleh beberapa gelintir orang. Dan dia intinya begini, kata-kata lagu itu, dia tidak mau berhutang kepada anak cucu kita yang ada di Indonesia. Lagu ini lagu bagus. Tapi itu mengingatkan kita kan, sebetulnya Indonesia bangsa ini banyak kepercayaan Tuhan. Tapi kita orang Indonesia kalau nggak menghargai apa yang Tuhan beri. Makanya gak heran beberapa lama yang lalu ada orang mengklaim ini punya negara mereka padahal itu punya kita. Ya, misalnya batik dikatakan diklaim sama negara lain dan segala macam. Kalau kita nggak menghargai Indonesia itu luar biasa. Tapi kalau kita nggak menghargai ya dicaplok, hilang semuanya. Termasuk pelayanan, termasuk keluarga kita. Saya mau ingatkan, keluarga saudara, bisnis saudara itu kepercayaan Tuhan. Cintai itu, hargai itu keluargamu. Kalau enggak hilang. Ada banyak sekarang keluarga nangisi anaknya. Anaknya hilang. Masih ada enggak mati anaknya. Tapi udah berontak. Udah enggak akor sama orang tua. Itu hilang. Saya ingin lewat firman Allah ini. Kalau ada di antara itu yang terjadi, ada kehilangan keluargamu. Kehilangan pelayanan. Kehilangan hubunganmu dengan Tuhan. Hilang karena kita meremehkan waktu yang ada. Orang lain bersekutu, kita jalan-jalan. Semua yang Tuhan percayakan pada akhirnya akan hilang. Nangis loh saudara. Menangislah kamu ketika itu hilang. Sebab itu tragedi tragis dalam kehidupan.
istri yang kita cinta, suami yang kita cinta, anak-anak kita cinta, itu bisa hilang loh. Ketika kita nggak menghargai itu. Cintai istrimu, cintai suamimu, keluargamu sekarang. Waktu yang ada kita hidup, cintai itu. Untuk cari Tuhan. Kalau enggak, terbuang hilang semua. Doa saya kita bisa menangkap firman. Jangan seperti Esau. Hal-hal yang rohani hilang. Kenapa? Enggak menghargai. Saya percaya berkat kebaikan Tuhan turun atas setiap kita.